bagaimana kita menata ruang perairan untuk berbagai kegiatan. Pertama menyusun kebijakan, terus kemudian implementasi kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi rencana rinci kawasan-kawasan prioritas. Bagaimana kami memastikan pemanfaatan ruang laut ya yang ada saat ini itu selaras dengan rencana tata ruang yang disusun oleh Pak Abdi dan Pak Yudi gitu. Sehingga kita bisa menciptakan tempat-tempat di pesisir atau di pulau kecil untuk semuanya. Tidak ada konflik antar nelayan, tidak ada pemanfaatan yang saling merugikan. Tapi di Indonesia ini mulai yang pakai sandal jepit sampai berdasi itu juga manfaatnya ruang laut yang ada di Indonesia gitu. Memastikan bahwa semua aspirasinya terkait kepentingan mereka memanfaatkan ruang laut itu bisa tertampung di dalam perencanaan zonasi kita. Halo Sobat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Dan kalau bicara tentang ruang laut Indonesia, tantangannya itu banyak, tapi peluangnya jauh lebih besar. Semangat baru ada dari Direktorat di bawah Ditjen Penataan Ruang Laut. Bukan selalu siap tetapi semangat kerja. Para direktur ini hadir dengan semangat muda, gesit, kolaboratif, dan siap berinovasi. Sobat Bahari, hari ini kita akan membahas arah baru tentang penataan ruang laut Indonesia dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa turut mengambil peran. Langsung saja sudah bersama kita di sini ada bapak direktur. Selamat datang. Ada Pak Abdi Tunggal Priyanto, Direktur Perencanaan Ruang Perairan, Bapak Permana Yudiarso, Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Bapak Fajar Kurniawan, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Selamat datang di Podcast Segara, Bapak. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Nih langsung saja saya tanya dulu nih ke Pak Fajar, Pak Abdi, dan juga Pak Yudi. Pak, apa semangat baru yang ingin Bapak-Bapak bawa di kepemimpinan kali ini? Mungkin ada program seru yang sedang disiapkan? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Kalau dari saya sendiri, gitu ya, saya saat masuk kita coba semangat kita yang adaptif gitu ya, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian permasalahan yang ada, tantangan yang ada, kemudian kita juga tadi responsif, tadi disampaikan gesit gitu ya, betul. Jadi kalau waktunya dulu lama kita ingin respon lebih cepat, dan yang terakhir kolaboratif. Nah, kita coba kembangkan nanti pentaheliknya ya, nggak cuma peran pemerintah, karena kebetulan saya diminta ngawal pengendalian pemanfaatan ruang laut, maka kita minta nggak unsur pemerintah pusat tapi pemerintah daerah, kemudian dunia usaha, kemudian perguruan tinggi, masyarakat, dan juga tadi media. Ya. Itu ya dari Pak Fajar, luar biasa. Kalau dari Pak Abdi gimana Pak Abdi? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi kami di Direktorat Perencanaan Ruang Perairan ditugaskan untuk beberapa tugas prioritas ya dari Bapak Menteri Kelautan Perikanan. Menghadapi itu kami menekankan ya ke tim BOK kami di Direktorat Perencanaan Ruang Perairan ada 3 hal paling tidak. Yang pertama harus adaptif ya untuk kegiatan ini. Kemudian tim BOK ini juga harus segera belajar dan memperluas wawasan ya untuk perubahan tugas baru yang diamanatkan di tempat kami. Kemudian yang kedua, kami menekankan untuk kebaruan mindset dari tim kami, karena ini hal baru, kita perlu proaktif ya untuk menghadapi ini, responsif tadi juga, sehingga nanti kita menemukan solusi-solusi baru nih. Dan kami juga sebagai direktur juga membuka peluang untuk diskusi ya secara lebih intens dengan semua level staff. Sehingga solusi terhadap semua kegiatan ini bisa diatasi dan dilaksanakan bersama. Saya kira itu Mbak. Luar biasa Pak Abdi. Kalau dari Pak Yudi Pak, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Sobat Bahari yang kami hormati, tim kerja itu merupakan unsur utama kami, sehingga komunikasi kita harus lancar, tidak ada gap antara pimpinan dan bawahan, sehingga bebas berkomunikasi, menyampaikan ide yang inovatif, lalu kemudian kita merangkul semua, kita inklusif, kita coba stakeholders dengan konsep yang ada ya, pentahelix maupun kolaboratif yang multi pihak ya, kita coba pertemukan satu sama lain, sehingga kita bisa cari solusi ke depan gitu. Yang terakhir
ya integritas gitu. Integritas ini kadang dimaknai berbeda gitu. Tetapi ketika kita implementasikan di pekerjaan kita, itu akan menjadi dasar kita bekerja secara ikhlas, kemudian mencapai target sesuai dengan waktu yang kita batasin gitu ya. Saya rasa itu kita coba mencari semangat baru dari teman-teman yang inovatif. Siap, luar biasa. Sahabat Bahari, ini baru awal tapi semangatnya udah kerasa ya. Tapi tentunya semangat saja tidak cukup. Setelah ini kita akan gali lebih dalam bagaimana strategi, program, dan rencana kerja yang sedang disiapkan. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Sobat Bahari, kita mulai dari yang paling dasar tapi penting nih, tugas dan fungsi dari masing-masing direktorat. Karena banyak Pak Sobat Bahari di rumah yang ingin lebih paham tentang ruang laut dan juga peluangnya. Mungkin yang pertama, secara sederhana, apakah bisa diceritakan Pak tugas dan fungsi utama dari direktorat yang Bapak pimpin? Mungkin dari Pak Yudi? Ya, terima kasih. Sobat Bahari yang kami hormati, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu bertugas pertama menyusun kebijakan, norma standar prosedur, terus kemudian implementasi kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi khusus untuk bidang-bidang pada rencana rinci kawasan-kawasan prioritas, kemudian kawasan-kawasan yang menjadi target Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti budidaya perikanan, budidaya lobster, kemudian rumput laut, nila salin, kemudian penangkapan ikan, pergaraman, dan seterusnya. Lalu kami memastikan bahwa perencanaan ini bisa menjadi dasar untuk investor atau pelaku usaha berinvestasi dengan baik. Oke. Nah, itu mungkin secara singkat ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Tapi dari situ Sobat Bahari juga kita sudah bisa menangkap tugas dari direktorat yang Pak Yudi pimpin ini cukup banyak juga ya Pak ya tugasnya ya, lingkupnya. Kemudian Pak Abdi Pak, Siap. kalau dari Bapak seperti apa? Baik Mbak Anggi, Sobat Bahari dan generasi muda ini ya. Kami di Direktorat Perencanaan Ruang Perairan diberikan tugas intinya adalah bagaimana kita menata ruang perairan untuk berbagai kegiatan. Di kami memang tugasnya adalah di level perencanaan tata ruang laut untuk level nasional. Siap. Jadi kalau kita bagi dari sisi skalanya ya supaya lebih mudah dipahami, kami ada beberapa level penataan ruang laut di nasional. Yang pertama tata ruang laut wilayah nasional. Itu skalanya 1 juta, kemudian tata ruang laut wilayah kawasan antar wilayah ini yang skalanya 1:500.000. Ini lebih detail lagi. Siap. Kemudian kami juga diamanatkan untuk tata ruang laut di level kawasan strategis nasional seluruh Indonesia. Jadi ini lokasi-lokasi yang memang diprioritaskan dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, dari sisi hankam dan sebagainya. Kita tata dengan perencanaan yang lebih detail. 1:50.000. Oke. Jadi untuk dasar nanti untuk KKPRL dan sebagainya. Oh iya. Kemudian satu lagi, kita juga diberikan mandat untuk kawasan strategis nasional tertentu. Ini agak beda dengan yang tadi ya, prioritas nasional. Kita lebih ke arah pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Siap. Terus kita tata ruangnya harus kita juga susun. Kemudian yang paling penting adalah sekarang yang sedang in adalah blue carbon. Jadi di dalam mandat kawasan strategis nasional tertentu itu ada KSNT untuk cadangan karbon biru, Mbak. KSNT. Nah, ini KSNT itu kawasan strategis nasional tertentu cadangan karbon biru. Siap. Nah, ini menjadi menarik bagi kami karena ini prioritas menteri ya, Mbak ya. Oke. Kita akan kelola cadangan-cadangan karbon biru di KSNT tadi. Kita akan rencanakan sampai dengan nanti berapa nih nilai karbonnya di sana. Oh gitu. Baru nanti dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Oke, siap. Itu ya, Mbak ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Luar biasa Pak Abdi. Kalau dari Pak Fajar bagaimana? Pak? Ya, kalau di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, sederhananya Mbak ya, Mbak Anggi, Sobat Bahari, begitu ya. Bagaimana kami memastikan pemanfaatan ruang laut ya yang ada saat ini itu selaras dengan rencana tata ruang yang disusun oleh Pak Abdi dan Pak Yudi, gitu. Oke. Sederhananya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita lakukan identifikasi pemanfaatan ruang. Ya, apakah ada kegiatan yang sifatnya ilegal? Kemudian apakah pemanfaatan ruangnya sesuai atau tidak, gitu ya.
Dan ini kita libatkan juga, kita pakai pendekatan penginderaan jauh atau citra satelit dari atas, dan juga tadi kolaboratif. Kita juga akan kembangkan dengan kawan PSDKP, WA yang berbasis dari masyarakat, sehingga kalau ada laporan dari lapangan bisa langsung dilaporkan melalui WA. Kemudian kita juga menilai izin-izin pemanfaatan ruang laut yang sudah ada, KKPRL. Jadi kita nilai apakah yang memiliki izin ini taat atau tidak, itu kita nilai. Kemudian penilaian perwujudan ruang, ini tata ruang ya dari pemerintah daerah, laksanakan juga pusat, apakah sesuai dengan tata ruang yang ada atau tidak. Kemudian kita juga berikan rekomendasi, sanksi, dan juga menyelesaikan sengketa yang ada. Oke, dari Pak Fajar menjelaskan ada beberapa elemen ya Pak yang harus dirangkul ya, betul, Pak ya. Betul. Ini kalau boleh tahu Pak, bagaimana cara melibatkan masyarakat, nelayan, dan juga pelaku usaha dalam pengawasan dan pelaporan ruang laut? Ini bentuk strategi apa sih yang sedang dibangun Pak? Ya tentu kita harus pahamkan masyarakat ya, makanya tadi saya sampaikan kolaborasi Pentahelix, kita menyebarluaskan, menjangkau mereka dengan kawan-kawan media. Ini kita dengan laman informasinya KKP, ya kita media massa terkait dengan tadi pemanfaatan ruang laut harus berizin, kemudian bagaimana mereka juga ada sanksi yang menunggu jika mereka tidak taat. Nah kemudian dari situ juga kita lanjutkan, jika ada informasi yang mereka temukan bisa dilaporkan WA. Tapi WA ini lagi kita kembangkan ya, sudah ada tapi kita ingin advance-kan gitu. Luar biasa. Kalau dari Pak Abdi, apa Pak target utama dari Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, termasuk tadi soal konservasi, zonasi, dan juga perencanaan ruang? Ya. Baik Mbak Anggi, Sobat Bahari, jadi kami di Direktorat Perencanaan Ruang Perairan ada tugas prioritas yang mendesak ini sebenarnya, yang diamanatkan Menteri, yaitu menyelesaikan tata ruang laut yang level nasional tadi. Jadi kami diamanatkan untuk bersama-sama dengan Kementerian ATR BPN itu menyusun, mengintegrasikan antara tata ruang wilayah nasional di darat dengan tata ruang laut yang di laut ya. Jadi kita integrasikan, kita padukan perencanaannya, kemudian targetnya adalah bulan Juni. Ini insya Allah sudah bisa disahkan melalui peraturan pemerintah untuk rencana tata ruang wilayah nasional. Itu yang paling utama ya Pak ya, paling untuk utama saat ini. Tapi ada yang lain sebenarnya, itu salah satu. Luar biasa. Kalau ke Pak Yudi nih Pak, program apa yang sedang disiapkan untuk mengoptimalkan potensi pulau kecil secara berkelanjutan? Ya, makasih Mbak. Jadi ada peraturan Menteri nomor 10 tahun 2024 ya tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil. Yang jelas kita fokus penataan pulau-pulau kecil ini. Pertama dari sisi regulasi. Kita bertugas untuk mengintegrasikan tata ruang darat dan tata ruang laut. Nah, ini PR kami. Dari 37 provinsi yang ada di Indonesia, dan ada daerah otonomi baru ya, baru 22 provinsi yang memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Kemudian yang kedua, kami coba dalami aktivitas perikanan pada level kabupaten kota yang tidak diakomodir pada peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Nah, kemudian di luar dua itu kami juga punya program prioritas agar kita lakukan penataan kota-kota pesisir kita gitu. Sekarang sedang muncul isu bagaimana kita melakukan rehabilitasi, tapi di samping itu kita akan melakukan penataan reklamasi, kemudian kota atau kampung atau desa yang kumuh atau kegiatan perikanan yang tidak terakomodir, misalkan sederhana ya, pangkalan pendaratan ikannya atau tempat sandar perahu nelayannya. Itu tidak ada di tata ruang, sehingga kita pastikan di rencana tata ruang kabupaten kota ada tempatnya. Saya rasa itu Bu. Makasih. Luar biasa Pak Yudi, sudah cukup mendetail ya, dan sahabat Bahari, kita sudah semakin jelas bisa membaca arah kerja dan juga program-program ke depan. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata bahwa setiap langkah pasti ada tantangannya. Di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana tantangan nyata yang akan dihadapi dan juga bagaimana cara mensiasatinya. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas
bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Sobat Bahari, Laut Indonesia luar biasa luasnya, tapi disitulah tantangannya. Dari zonasi, konservasi, sampai pengawasan tidak ada yang mudah. Nah, bagaimana para direktur kita ini menavigasi semua itu? Langsung saja kita dengarkan langsung ya. Saya pertama ke Pak Abdi dulu deh ya. Tantangan terkait zonasi dan konservasi laut ini kan kompleks ya Pak. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan beberapa hal, menjelaskan. Nah, apakah ada kebijakan baru yang memastikan keberlanjutan terintegrasi dari berbagai aspek Pak? Ya, baik Mbak Anggi. Jadi untuk ada dua hal ya tadi ya. Yang pertama, jadi untuk penyusunan tata ruang laut ini ada banyak stakeholder ya. Ada banyak pihak yang memang memanfaatkan ruang laut. Jadi kami memastikan bahwa semua pihak ya, semua stakeholder mulai dari pemerintah, mulai dari kemudian swasta, nelayan, masyarakat dan sebagainya. Ini aspirasinya ya, terkait kepentingan mereka memanfaatkan ruang laut itu bisa tertampung di dalam perencanaan zonasi kita. Strategi kami adalah kita akan lebih meningkatkan kolaborasi kami dengan semua pihak tersebut. Kemudian kami juga terus berkomunikasi ya dengan pihak-pihak terkait yang menjadi mitra kami, Mbak. Kemudian yang kedua terkait data dan informasi. Dalam penataan ruang laut tentu saja kita di masing-masing level ya, nasional, kawasan antar wilayah, kemudian kawasan strategis nasional tadi membutuhkan data dan informasi yang berbeda. Ini juga salah satu strategi yang kami laksanakan sekarang, direncanakan adalah mengembangkan Ocean Monitoring System. Ocean Monitoring System, OMS istilahnya. Nah itu nanti kita padukan dengan DSS, namanya Decision Support System untuk penataan ruang laut. Jadi ini bentuknya adalah sistem informasi yang mengkoleksi data, kemudian mengolah data dan menginformasikan terkait penataan ruang laut di Indonesia sampai dengan perizinannya gitu. Jadi mulai dari perencanaan, manfaatan, pengendalian termasuk pembinaan. Kita masukkan jadi satu di sana. Jadi terobosan kami untuk program terkait penataan ruang laut. Yang kedua, kalau kita bicara konservasi, perluasan konservasi 30%, ini tentu saja kompleks karena akan ada dampak secara ekologi di sana, akan ada dampak secara sosial dan juga ekonomi ke masyarakat, terutama nelayan. Ini kompleks ya, karena ini akan mengalokasikan kawasan ini ke dalam ruang-ruang yang memang ada banyak kepentingan, ada banyak manfaatan di ruang laut. Jadi strateginya adalah ya tetap kita kolaborasi ya. Pada saat kita merencanakan kawasan-kawasan itu, kita pastikan bahwa semua pihak terlibat di sana. Mulai dari pemerintah pusat, kemudian daerah dan swasta ya. Kemudian juga masyarakat, nelayan, termasuk masyarakat adat yang ada di Indonesia. Jadi nanti semua keputusan terkait alokasi ruang untuk konservasi ini adalah keputusan bersama dan tidak merugikan pihak lain. Itu intinya itu Mbak di kami. Terima kasih. Luar biasa Pak Abdi. Kalau ke Pak Yudi nih Pak, kita tahu tekanan pembangunan ekonomi terutama dari sektor pariwisata dan investasi ya Pak ya, seringkali beririsan dengan pengelolaan ruang pesisir. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini Pak? Ya, makasih Mbak Sobat Bahari yang kami hormati. Dari permasalahan potensi ya yang ada, tantangan memang besar gitu ya. Konflik yang ada ini kita harus sikapi gitu. Antara sektor katakanlah atau kegiatan ya pariwisata kemudian investasi ini kan tidak saling tidak baik ketika akan berkonflik gitu ya. Nah bagaimana caranya gitu ya? Yang pertama kuncinya adalah kepatuhan. Kemudian yang kedua kolaborasi. Kemudian yang ketiga kita duduk bersama untuk menyepakati. Jadi kesepakatan, kepatuhan, dan kolaborasi. Ketika tiga-tiganya pada level yang sama, semua pihak sepakat, kemudian semua pihak patuh, kemudian regulasinya kita patuhi ya, itu bisa berjalan dengan baik. Nah,
Contohnya misalkan ada pemanfaatan pulau-pulau kecil. Penataan ruangnya itu sudah diatur berapa persen yang harus kita manfaatkan, 70% maksimum, 30% kita alokasikan untuk perlindungan gitu ya. Nah, 30% ini jangan diapa-apain gitu. Tapi kita optimalkan 70% yang ada. Dari 70% pun ada ketentuan tidak boleh kita maksimalkan. Peraturan bangunannya, kemudian aktivitas masyarakatnya, termasuk limbah dan aksesibilitas. Kita kontrol benar itu ketika semua pihak sepakat, ketika semua pihak patuh, dan regulasinya adaptif kolaboratif ya, mengayomi semuanya, ya insya Allah integritasnya sama-sama kita jaga, semua pihak akan senang. Kesepakatan lah ya Pak ya. Tadi kepatuhan, kemudian kesepakatan dan regulasi yang kolaboratif. Siap, luar biasa. Kalau ke Pak Fajar Pak, dengan luasnya laut di Indonesia dan keterbatasan sumber daya Pak Fajar, apa tantangan terbesar dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut Pak? Ya, tadi kalau disampaikan geografisnya sangat luas. Betul. Gitu ya, karena 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan gitu ya. Jadi kalau semuanya kita monitor, itu tantangan terbesarnya pasti itu ya, karena luasan wilayah. Kemudian yang kedua, kompleksitasnya, ragam kegiatannya begitu banyak gitu ya, nggak cuma luas tapi kompleksitasnya begitu tinggi. Betul. Kita bandingkan di Amerika, di Eropa, ya ragam kegiatan kita tuh sangat diverse lah gitu ya. Kemudian stakeholdernya nggak cuma yang orang kaya saja, mungkin orang yang menengah ke atas, tapi di Indonesia ini mulai yang pakai sandal jepit sampai berdasi itu juga manfaatkan ruang laut yang ada di Indonesia gitu. Sehingga pertama kita tadi udah disampaikan oleh Pak Abdi ya, kita lagi kembangkan Ocean Monitoring System gitu ya. Insya Allah mungkin tahun depan bisa jalan ya Pak Abdi ya. Nah, sembari itu belum jalan ya, kami dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut kita cari yang gratisan ini Mbak. Kita punya data gratisan namanya Citra Sentinel-2A. Itu bisa untuk memotret aktivitas sea surface ya, permukaan, untuk memonitor aktivitas yang ada di atas laut gitu ya. Nah, kita gunakan ArcMap juga ya, nanti dianalisis, jadi kita bisa tahu indikasi awal aktivitas apa yang ada di sana, terutama yang menetap. Kemudian kita bandingkan dengan yang udah punya izin. Berarti kan yang belum punya izin itu kan ketahuan juga. Betul. Nah, itu kemudian tadi kita kembangkan juga tadi yang jejaring juga. Kita nggak mungkin dari atas saja kan. Kalau kita tahu tapi nggak ada eksekusinya, artinya proses pengendalian ini tidak hanya di hilir, tapi mulai dari hulu dan hilir. Kalau orang udah paham pentingnya penataan ruang dari awal, maka pengendalian di akhirnya akan lebih mudah. Tapi kalau dari awal nggak tahu, maka kita akan kesulitan di belakang. Jadi itu proses penyadartahuan di awal, kami di unsur tadi monitoringnya, kemudian kita juga perluasan jejaring ya di level tadi yang sampai ke level tapak kalau bisa, dan yang paling penting adalah eksekusinya. Eksekusinya adalah saat kita tahu kita responnya seperti apa. Nah, yang ini juga kita kerjasamakan dengan para pihak ya, kawan-kawan PSDKP ya, kemudian APH dan seterusnya ya, untuk mereka tertib gitu. Mungkin itu dari saya. Luar biasa. Oke, Sobat Bahari, kita sudah dengarkan tadi ya tantangan-tantangan yang dihadapi dan jadi semakin sadar. Tadi kuncinya para direktur juga sudah menyebutkan kolaborasi dengan semua pihak, dan pastinya untuk mengambil sebuah keputusan harus musyawarah mufakat ya Pak ya, kesepakatan bersama. Dan di segmen selanjutnya Sobat Bahari kita akan dengarkan apa sih yang menjadi harapan dari para direktur kita ini. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Supercar. Sobat Bahari, karena perubahan membutuhkan semangat kolektif, jadi langsung saja kita dengarkan pesan-pesan dari Bapak-Bapak Direktur ini untuk generasi muda, untuk Sobat Bahari di seluruh Indonesia. Ke Pak Abdi deh Pak, pesan apa untuk anak muda yang ingin terjun di sektor kelautan, khususnya di perencanaan ruang perairan mungkin Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi Sobat muda, Indonesia ini adalah negara kepulauan, salah satu yang terbesar di dunia. Setuju. Kita memiliki potensi yang sangat besar, dan kami bercita-cita ke depan tata ruang laut ini tidak hanya dikenali di level nasional saja, tapi kita juga harus go internasional karena kita terlibat aktif ya di forum internasional dan menjadi acuan dari negara lain
karena kita sangat kompleks untuk tata ruang laut. Kedua, untuk generasi muda, karena sektor-sektor kelautan dan kemaritiman ini kompleks ya, harus digali potensinya. Kita perlu ada ide-ide dan inovasi serta pemikiran yang out of the box. Out of the box, dari generasi muda, supaya nanti ini bisa lebih optimal lagi nih dari sisi penataan ruang laut maupun pengelolaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kami mengundang generasi muda untuk mari bergabung dalam waktu 10 tahun ke depan. Kita majukan tata ruang laut di Indonesia dengan cita-cita KKP bisa menjadi pusat tata ruang laut dan kemaritiman internasional. Oke. Mari bergabung bersama kami. Luar biasa. Kalau dari Pak Yudi, Pak? Ya, makasih generasi muda, Sobat Bari yang kami hormati. Teman-teman ini semua masih semangat. Anak-anak yang sedang berkuliah atau mungkin sekarang sedang sekolah, kita ingin mereka untuk berkontribusi dalam hal apa? Pertama, sederhana. Menginformasikan informasi tata ruang yang keliru atau mungkin perlu dibenahi atau ada masalah serius di lapangan. Oke. Dengan begitu, kita mendapatkan feedback langsung dari masyarakat. Anak-anak muda membuat kelompok, melakukan aktivitas misalkan pembersihan sampah laut, lalu kemudian melakukan transplantasi terumbu karang, menanam mangrove, dan seterusnya. Aktif melakukan kegiatan, kita wadahi, kita siapkan ruang lautnya, kemudian kita minta masukan kepada teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan. Ide ini yang kita tunggu. Jadi kita mengajak semua pihak, anak-anak yang sedang sekolah, kemudian sedang berkuliah, atau mungkin semangat-semangat lain gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan tempat-tempat di pesisir atau di pulau kecil untuk semuanya. Tidak ada konflik antar nelayan secara horizontal, merebutkan satu tempat dengan yang lain gitu ya. Kemudian tidak ada pemanfaatan yang saling merugikan. Oke. Nah, kita butuh anak-anak muda untuk mencari solusi bersama. Siap. Terima kasih. Luar biasa. Terakhir dari Pak Fajar, silahkan. Terima kasih Mbak Anggi dan Sobat Bahari. Tadi udah komplit ya dari Pak Abdi dan Pak Yudi gitu ya. betul. Jadi saya sedikit saja. Satu, explore kemampuan kalian untuk mengoptimalkan potensi sumber daya Kelautan. laut di Indonesia gitu ya. Untuk memanfaatkan potensi tadi secara optimal ya. Kemudian yang kedua, harus disadari juga bahwa kita juga punya satu keterbatasan ya. Laut itu punya daya dukung dan daya tampung. Betul. Oleh karena itu kita manfaatkan secara maksimum dan kita tahu batasannya seperti apa. Itulah kita harus berpikir memanfaatkannya secara berkelanjutan. Oke. Jadi saya mengajak Sobat Bahari, generasi muda, ayo lindungi laut kita, ayo lestarikan laut kita, dan mari manfaatkan secara berkelanjutan. Luar Terima biasa. kasih. Oke, terima kasih Pak Fajar, Pak Abdi, dan Pak Yudi atas insight dan semangatnya. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi Pak untuk generasi muda, untuk kami nih, supaya bisa semakin peduli dan turut mengambil peran dalam menjaga lautan Indonesia. Sobat Bahari, drop komentar dan beritahu kami topik apa yang ingin dibahas di podcast Segara episode selanjutnya. Jangan lupa juga terus update informasi seputar kelautan dan perikanan dengan mengikuti sosial media KKP Go ID. Anggi pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.